Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Malaysia. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisaran 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas Islam ada 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao Chinese 11%, Kristen 8,6% dan Hindu 7%. Sebutan kepala negara Malaysia ada yang di Pertuan Agung dan pemerintahnya dipakai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Penduduknya sebagian besar 61%. Terdiri dari suku Melayu, pribumi atau Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandailing, dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan mazhab Syafi'i. Berikut ada proses masuknya Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelumnya datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwakan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Asal-usul masuknya Islam ke Malaysia bagaimana ditemukan Asyumardi Azra datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama yang berinteraksi secara kompleks. Berikut ada perkembangan Islam di Malaysia. Asyumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikit ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh. Mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pertanyaan Muhammad Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima terlebih dulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapis atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua bisa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia.
Memasuki awal abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia dibawa koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia yang tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau disebut juga Mahkamah Syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya, kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa, sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadi Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada yang Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68, hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan mazhab Syafi'i di Malaysia sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qari dan qari'ah Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negara bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelaten, hukum hudud telah diberlaku sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksa oleh semua pihak. Berikut ada beberapa bangunan masjid di Malaysia. Ada Masjid Kristal Malaysia dan ada Masjid Nasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.